Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa jalan-jalan yang membawa manusia kepada kesesatan banyak sekali. Jalan-jalan yang membawa kepada kecelakaan banyak sekali. Jalan-jalan yang membawa manusia kepada neraka banyak sekali. Jalan-jalan yang membawa manusia kepada syubhat banyak sekali. Sedangkan jalan selamat itu hanya satu. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, manusia nggak akan sampai kepada Allah dan tidak akan sampai kepada keridhaan Allah kecuali dia menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baru dia akan sampai kepada Allah. Kalau yang lain yang sesat nggak akan mungkin sampai kepada Allah SWT. Dan kalau saya sebutkan tadi, Nabi menyebutkan SAW bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka. Perhatikan. Masuk neraka itu bukan berarti menunjukkan bahwa mereka kekal dalam neraka, tidak. Selama disebutkan sebagai umat Islam, masih ada iman dalam hatinya, tidak akan kekal dalam neraka. Tapi pertama kali dia masuk dulu dalam neraka, dan gak ada yang mau orang masuk neraka, karena neraka itu sangat-sangat pedih dan gak ada yang sanggup. Makanya ini ancaman, hadis ancaman yang kita wajib berhati-hati. Kita harus mengikuti jalan yang lurus. Jangan kita terkecoh dengan dai-dai yang menyesatkan, karena yang Nabi khawatirkan sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini yaitu imam-imam dan dai-dai yang menyesatkan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatul mudillun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku yaitu imam-imam yang menyesatkan. Apa yang dimaksud imam menyesatkan? Yaitu para dai yang membawa manusia kepada bid'ah, dai-dai yang membawa manusia kepada hawa nafsu, dai-dai yang membawa manusia ke neraka. Al-immatul mudillun. Hadis ini sahih. Kemudian juga Nabi menyebutkan ketika Nabi menjelaskan tentang perpecahan umat, Nabi juga mengingatkan kepada kita tentang apa? Tentang adanya doa ala abwabi jahannam. Di buku ini ada saya sebutkan tentang doa ala abwabi jahannam. Dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam yang mengatakan demikian Rasulullah SAW. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 41, antum catat tuh. Surah Al-Qasas ayat 41, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami jadikan mereka dai-dai yang mengajak manusia ke neraka. Allah menyebutkan, kami jadikan mereka dai-dai yang mengajak manusia ke neraka. Kemudian juga Nabi bersabda SAW ketika Hudzaifah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan?" Maka beliau menjawab, "Na'am, doa ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafu fiha." Itu di halaman 456 dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Di halaman 456 Nabi SAW menyebutkan bahwa iya, setelah kebaikan ada kejelekan, yaitu ada siapa? Doa ala abwabi jahannam, dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam. Man ajabahum ilai qadhafu fiha, orang yang menjawab panggilan mereka pasti mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka jahannam. Jadi hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim. Jadi kalau kita mengikuti dai-dai yang sesat akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam, waliyadzubillah. Dan kalau kita lihat juga sekarang ini ulama yang benar, ulama sunnah itu sedikit atau banyak? Sedikit. Dan sudah banyak yang wafat. Ya mujaddid pada abad ke-20 ini ya 3 imam itu. Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Albani dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Ini sudah wafat. Di tahun 2000 mereka sudah wafat. Ini mujaddid pada abad ke-20. Mulai berkurang.
Dan banyak kerusakan di mana-mana setelah wafatnya beliau ini. Setelah wafatnya mereka para ulama ini, mulai banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Dan muncul tokoh-tokoh yang menyesatkan. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, antum lihat di halaman 457. Di halaman 457 Nabi bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'asa juhala." Ru'asa juhala atau ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari para hambanya sekaligus, akan tapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga apabila Allah tidak menyisakan seorang yang alim, manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh, yang diangkat oleh masyarakat, oleh rakyat, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya, Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada tokoh-tokoh yang menyesatkan. Tokoh-tokoh yang menyesatkan. Diangkat pemimpin yang mereka nggak ngerti agama. Dimasukkanlah ke dalam apa aja mereka bentuk apa aja. Apakah bentuknya ormas, apakah organisasi, atau apa aja yang mereka lakukan, diangkat ya. Pemimpinnya mereka orang-orang yang apa kata Rasulullah? Ru'usan juhala, pemimpin yang bodoh. Kemudian mereka ditanya masalah agama. Ya karena ini organisasi Islam, ormas Islam, ditanya tentang masalah agama. Kemudian apa? Dalam riwayat Bukhari ada penjelasan, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, fa'aftau bi ra'yihim. Dia berfatwa dengan apanya? Dengan ra'yunya. Fadallu wa adallu. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Dan ini terjadi yang seperti ini. Berfatwa dengan apanya? Dengan ra'yu, bukan dengan dalil. Kan tadi sudah kita bicarakan bahwa kita dalam beragama sumbernya apa? Dalilnya apa? Quran dan As-Sunnah. Kita nggak akan sesat selama berpegang dengan Quran dan Sunnah. Harus dengan Quran, harus dengan Sunnah dalilnya dalam kita beragama ini. Bukan ra'yu, bukan pendapat. Jangan menurut pendapat saya, menurut ra'yu saya, ya rusak agama ini. Berapa ra'yu? Kalau 1000 orang, 1000 ra'yu. 1000 pendapat, rusak agama ini. Dan ini yang terjadi seperti ini. Yang mesti dilihat dalil. Menurut dalil Quran seperti ini. Menurut dalil Sunnah seperti ini. Seperti yang tadi saya bawakan, dalil Quran, hadis, Quran, hadis. Dalil semuanya. Bukan ra'yu. Ini dalam kita beragama. Sebab sudah banyak yang sesat dari umat ini. Kita ingin selamat. Kita ingin selamat. Maka jalan selamat itu harus kita tempuh. Kemudian, ikhwani fiddin, kita lanjutkan tentang bagaimana ciri-ciri dari jalan selamat itu supaya kita ini selamat. Banyak jalan-jalan yang membawa manusia kepada kesesatan. Jadi, bagaimana ciri-ciri atau sifat seorang itu bisa berjalan di atas keselamatan? Itu saya sebutkan di bab yang ke-7. Yang pertama, ciri-cirinya supaya orang ini selamat, berjalan di atas keselamatan. Yang pertama, yaitu berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah dalam semua sisi kehidupannya. Yang pertama, yaitu dia berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah dalam semua sisi kehidupannya. Baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan yang lainnya, itu dia berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan cuma ibadah aja, ada orang ibadah ikut Quran Sunnah. Ketika muamalah dia tinggalkan Quran Sunnah. Ketika dia berpolitik tinggalkan Quran dan Sunnah. Jadi nggak benar seperti ini. Kalau dia mengikuti Quran Sunnah ya semuanya diikuti. Sebab Allah memerintahkan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah
ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Anda sudah lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah di ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk dalam agama Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan juga yang lainnya, yang dimaksud masuk dalam agama Islam secara keseluruhan artinya kita harus mengamalkan agama Islam ini seluruhnya dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semuanya. Dalam berhukum juga kita melaksanakan secara keseluruhan. Sebab ada orang sebagiannya dalam masalah akidah dia ikuti Al-Quran Sunnah ala fahmi salaf, tapi setelah itu apa? Dalam masalah muamalah ditinggalkan. Dia mengikuti apa? Hawa nafsu. Dalam dia bermuamalah dengan orang tuanya, dia mengikuti hawa nafsu. Dalam jual beli, dia mengikuti hawa nafsu. Dalam utang piutang, dia mengikuti hawa nafsu. Nggak mengikuti dalil lagi. Dan nggak takut dia kepada Allah SWT. Jadi kalau disebutkan kita harus berdalil dengan Quran Sunnah, ya semua. Dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semuanya. Jangan sebagian aja diikuti, sebagian ditinggalkan, nggak boleh. Karena kita ingin selamat dunia akhirat. Dan Nabi SAW sudah mengamalkan seluruh agama Islam ini sempurna. Makanya orang yang imannya sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, ciri yang kedua, berpegang kepada penjelasan dari para sahabat tentang setiap permasalahan agama secara umum dan lebih khusus lagi mengambil penjelasan mereka dalam masalah akidah dan manhaj. Yang kedua, berpegang pada penjelasan dari para sahabat tentang setiap permasalahan agama secara umum dan lebih khusus lagi mengambil penjelasan mereka dalam masalah akidah dan manhaj. Jadi kita harus melihat penjelasan para sahabat. Bagaimana para sahabat menjelaskan. Saya ambil contoh yang di awal-awal pertama kali di buku ini ada penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Dalam menafsirkan ayat, saya ambil contoh yang kita baca minimal dalam satu hari 17 kali. Surah apa? Al-Fatihah. Di ayat itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukannya jalan orang yang engkau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kata as-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh sahabat dan tabi'in. Pertama, makna dari sirat al-mustaqim, makna yang pertama al-haq, kebenaran. Makna yang kedua dari sirat al-mustaqim yaitu maknanya al-Islam. Yang ketiga yaitu maknanya Al-Quran. Yang keempat maknanya Abu Bakar dan Umar. Perhatikan nih, perhatikan. Ini dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in tentang ayat ini. As-sirat al-mustaqim, mana yang pertama kebenaran, yang kedua al-Islam, yang ketiga yaitu Al-Quran, yang keempat Abu Bakar dan Umar. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini ketika menafsirkan surah Al-Fatihah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, 4 penafsiran yang tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Yang pertama, kalau orang mencari kebenaran, kebenaran adanya dalam Islam. Islam sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Meskipun disebutkan satu aja Quran, sudah pasti dengan Sunnah, pasti dengan Sunnah. Karena nggak mungkin Al-Quran berdiri sendiri, tidak mungkin selama-lamanya, nggak mungkin.
Karena kalau Al-Quran berdiri sendiri nggak pakai sunnah, orang nggak bisa ngapa-ngapain dalam ibadah kepada Allah, nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu, nggak bisa segala macam, nggak bisa ibadah kalau pakai Quran aja. Al-Quran mengatakan wa aqimus sholat, dirikan sholat. Tapi bagaimana cara sholat? Nggak dijelaskan di Quran. Berapa rakaat? Nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana rukunya, bagaimana i'tidalnya, bagaimana sujudnya, dijelaskan di mana dijelaskannya? Di dalam sunnah Nabi SAW, dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi berarti Al-Quran membutuhkan apa? Sunnah. Al-Quran membutuhkan sunnah. Dan Nabi diberikan hak dan wewenang oleh Allah untuk menjelaskan apa? Al-Quran. Dijelaskan oleh Al-Quran bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dengan membawa keterangan dan kitab-kitab, kami turunkan Al-Quran agar engkau Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, agar mereka berpikir. Jadi kalau disebutkan Quran berarti dengan apa? Sunnah. Perhatikan ini supaya antum paham. Kalau disebutkan Quran berarti dengan apa? Sunnah. Karena nggak boleh orang berpegang pada Quran saja. Ketika orang berpegang pada Quran saja meninggalkan sunnah, dia muslim atau kafir? Kafir, keluar dari agama ini. Sebab harus dua, Quran dan sunnah. Perhatikan ini, Quran dan sunnah. Kalau orang mengatakan Quran saja nggak perlu pakai sunnah, kafir dia, keluar dari agama ini. Karena menyuruh untuk mengikuti sunnah siapa? Allah dalam Al-Quran. Kata Allah apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, yang datang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah karena Allah itu sangat keras siksanya. Jelas ini? Ya, yang keempat. Yang keempat disebutkan Abu Bakar dan Umar. Disebutkan Abu Bakar dan Umar karena apa? Karena Al-Quran dan Sunnah harus difahami dengan pemahaman para sahabat. Disebutkan dua, Abu Bakar dan Umar, karena dia keduanya ini radhiyallahu anhuma tokohnya para sahabat. Tokohnya para sahabat. Dan ini orang yang paling mulia dari seluruh sahabat, Abu Bakar dan Umar. Selalu bersama Nabi, di mana aja Nabi berada masih ada Abu Bakar, Umar. Di mana aja. Nabi keluar, Nabi perang, Nabi duduk, Nabi masuk kebun, mesti Abu Bakar dan Umar. Nabi berbaiat, Nabi umrah, Nabi haji, dan yang lainnya mesti dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Perhatikan, ini dua sahabat yang mulia. Dia merupakan tokohnya para sahabat. Jadi kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman siapa? Para sahabat. Dua ini lebih khusus karena Nabi bersabda ittaqu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Dan akan mengikuti dua orang sudah wafatku, Abu Bakar dan Umar. Dua ini orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Paling dicintai oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Dan dua-duanya sebagai apa? Mertuanya Nabi Muhammad SAW. Nabi banyak memuji Abu Bakar, Nabi juga banyak memuji Umar. Tapi dua ini dibenci oleh siapa? Dua ini dibenci oleh siapa? Oleh Syiah. Berarti menunjukkan bahwa mereka bukan orang Islam. Kalau dia orang Islam, mesti mencintai siapa? Sahabat Nabi. Dua sahabat yang mulia yang dibenci oleh siapa? Orang-orang Syiah. Berarti mereka bukan orang Islam, orang-orang munafik. Orang munafik mereka ini. Sahabat yang mulia dicaci maki, dilaknat dalam ibadah mereka kepada Allah. Nggak mungkin. Ini bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan Sunnah. Allah memuji sahabat. Dari seluruh sahabat, yang pertama kali masuk siapa? Abu Bakar dan Umar. Allah puji. Allah jamin nggak Abu Bakar dan Umar dengan surga? Dijamin. Bahkan Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Dan disebutkan lagi 6 sahabat yang lainnya. Fil jannah, di surga. Pasti masuk surga. Tapi justru dua orang ini dibenci oleh siapa? Oleh Syiah, laknatullah alaihim. Syiah ini. Mudah-mudahan Allah melaknat mereka. Sahabat yang mulia dilaknat oleh mereka setiap hari. Yang dijamin oleh Allah dengan surga. Kalau mereka orang betul Islam, nggak mungkin. Ini orang-orang munafik ini mereka ini. Syiah ini orang-orang munafik yang menyusup ke dalam agama Islam, yang merusak agama Islam ini. Karena yang pertama kali yang membuat agama Syiah siapa?
Siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi laknatullah alaih. Yang pertama kali membuat agama Syiah, yang merusak agama Islam ini gara-gara mereka ini. Maka nggak boleh orang mencela sahabat. Mencela sahabat hukumnya dosa besar. Dan sebagian ulama mengatakan kafir orang mencaci maki sahabat. Seperti Imam Malik berpendapat orang mencaci maki sahabat kafir keluar dari agama Islam. Nggak boleh kita mencela sahabat. Dan di sini ada di Bandung ini, ya, kelompok-kelompok Syiah yang wajib kita hati-hati. Karena Syiah itu sangat berbahaya untuk Islam dan kaum muslimin. Saya lanjutkan. Jadi penjelasan tentang ayat ini bahwa makna siratal mustaqim itu dijelaskan oleh sahabat. Apa? Yaitu Quran, Al-Haq, Al-Islam, Al-Quran dan pemahaman para sahabat. Jadi kita harus mengikuti pemahaman mereka dalam masalah akidah, masalah manhaj. Yang ketiga, ciri orang yang selamat yaitu tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Jadi tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Jadi masalah-masalah yang memang akal nggak mampu, kewajiban kita untuk menerima. Seperti berbicara tentang zat Allah, nggak boleh kita berbicara tentang zat Allah. Atau tentang sifat-sifat Allah, kita wajib mengimani, karena akal kita nggak mampu. Maka Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Fikirkan tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah, karena nggak akan mampu. Nggak akan mampu kita. Yang disuruh pikirkan tentang makhluk Allah, disuruh pikirkan tentang diri kita, tentang alam semesta, pikirkan supaya tambah iman kita kepada Allah SWT. Tapi tentang zat Allah nggak boleh. Nggak boleh kita bertanya tentang apa yang Allah perbuat, juga nggak boleh. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah nggak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat, dan mereka akan ditanya oleh Allah SWT. Jadi kita perhatikan itu. Kita berbicara tentang masalah nama dan sifat Allah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Jangan kita berbicara yang memang akal ini nggak mampu. Disuruh kita untuk taslim. Karena apa? Wahyu lebih tinggi daripada akal. Akal harus tunduk kepada wahyu. Dalam masalah-masalah akal yang dia harus tunduk, diam, nggak boleh berbicara, tunduk dia. Dalam masalah yang dia boleh berbicara, boleh berpikir, nggak ada masalah, pikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, tentang ciptaan manusia dan alam semesta, nggak ada masalah dia berpikir tentang itu. Tapi bicara tentang zat Allah nggak boleh. Itu perhatikan. Karena apa? Akal manusia punya keterbatasan. Ketika manusia itu melanggar larangan ini, dia masuk juga yang bukan pada tempatnya dia untuk masuk, sesat dia. Kita ambil contoh banyak tokoh-tokoh ahli filsafat yang sesat, banyak tidak? Banyak. Ada sebagian mereka yang menyesal di akhir hayatnya, seperti Ar-Razi, Al-Juwaini, Imamul Haramain dan yang lainnya, yang di akhir hayatnya menyesal. Kenapa dia masuk pembicaraan kepada ilmu kalam, kepada filsafat, sampai bicara tentang Allah dengan ra'yunya, dengan pendapatnya, yang kemudian dia sesat dengan sebab itu. Penyesalan mereka ada dalam buku-buku mereka. Dan dikutip oleh para ulama penyesalan mereka di akhir hayatnya. Dan ilmu yang mereka kaji dari filsafat itu nggak ada manfaatnya. Ilmu kalam tidak ada manfaat sama sekali. Kemudian yang keempat, memperhatikan tentang tauhid al-uluhiyah. Memperhatikan tentang tauhid al-uluhiyah. Karena antum perhatikan bahwa tauhid itu yang sudah kita pahami dari penjelasan para ulama berdasarkan istiqra. Istiqra itu artinya berdasarkan dengan mereka baca Al-Quran, mereka baca hadis Nabi, mereka mudahkan bikin kesimpulan bahwa tauhid ada 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Itu untuk memudahkan aja, bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang beda, bukan, untuk memudahkan. Dengan dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, yaitu tauhid dibagi menjadi 3, yaitu tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah, kaum musyrikin mengakui atau tidak?
Mengakui rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang sudah mentakdirkan semua takdir makhluk ini. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah. Namanya tauhid rububiyah. Orang-orang musyrikin mengakui. Bahkan kalau kita tanyakan kepada mereka, kata Allah tentang siapa menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya kalian tanya kepada kaum musyrikin siapa menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Mereka mengimani tentang tauhid rububiyah. Tapi yang kedua, tauhid uluhiyah tidak mereka. Disuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka enggak mau. Ketika mereka disuruh untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mereka enggak mau. Sampai ketika Nabi mendakwakan ibadahkan kepada Allah. Allah menciptakan semuanya, hanya ada satu ilah, enggak ada yang lain. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, dijawab mereka, Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Apakah engkau akan jadikan Tuhan yang banyak ini? Kan di Ka'bah itu ada 360 patung. Apakah engkau menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Ini perkara yang aneh kata mereka. Jadi Nabi sudah mendakwakan mereka untuk mentauhidkan Allah, mereka enggak mau. Dan dakwah para nabi dan para rasul semuanya mendakwakan dakwah tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut." Dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Dan kemudian apa lagi? Jauhkan taghut. Taghut itu apa-apa yang disembah selain Allah. Dakwah tauhid ini terus membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Nabi Nuh aja alaihi salatu wassalam mendakwakan dakwah tauhid selama berapa tahun? 950 tahun Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Ibrahim, panjang waktunya. Nabi Musa juga panjang waktunya. Dan nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam. Begitu Nabi Muhammad SAW 23 tahun Nabi berdakwah. Jadi perlu waktu yang panjang dalam dakwah tauhid ini. Kemudian setelah itu tauhid asma wa sifat. Artinya wajib kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita mentawil, tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ciri orang yang selamat itu tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Tidak mendengarkan perkataan mereka. Tidak menyampaikan syubhat-syubhat mereka. Ini adalah jalannya para salafus saleh. Artinya tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Tidak mendengarkan perkataan mereka. Tidak menyampaikan syubhat-syubhat mereka. Jadi kita tidak boleh mendengarkan kajiannya ahlul bid'ah, nggak boleh. Duduk dengan mereka bersama-sama jadikan teman mereka, nggak boleh. Siapa ahlul bid'ah? Yang pokok seperti yang awal tadi tentang firqah yang sesat seperti Syiah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Yang pada awalnya, pada asalnya mereka ini adalah orang yang telah menyimpang dari jalan siratal mustaqim, yang nanti berkembang lagi tentang ahlul bid'ah ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Jadi nggak boleh kita mendengarkan perkataan mereka yang bid'ah itu, bahkan belajar nggak boleh. Bab Nabi bersabda SAW, inna min asyratis sa'a yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda kiamat orang belajar kepada al-asagir. Dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, yang dikatakan asagir ahlul bid'ah. Nggak boleh kita belajar ilmu kepada ahlul bid'ah, nggak boleh selama-lamanya. Nggak boleh juga duduk bermajlis, berdebat dengan mereka, nggak boleh. Tinggalkan. Nanti khawatir masuk syubhat. Karena yang antum perhatikan bahwa hati manusia ini sangat lemah dan syubhat itu cepat masuknya. Bagaimana kata Imam Adz-Dzahabi, al-qulubu dha'ifah wa syubah khattafah.
Al-qulubu dhaifah, hati manusia itu lemah. Wasyubah khattafah, sedangkan syubhat itu cepat sekali menyambar hati manusia. Sehingga banyak orang-orang yang duduk dengan ahlul bid'ah, ya jadi ahlul bid'ah. Jangan merasa, oh saya kuat, iman saya kuat, insya Allah saya nggak ikut ahlul bid'ah. Lama-kelamaan apa? Jadi ahlul bid'ah, jadi tokohnya bahkan. Dan itu terjadi di masyarakat. Bukan dari zaman sekarang, dari zamannya Ibnu Abbas. Ada seorang muridnya Ibnu Abbas bernama Nafi al-Azruq. Nafi al-Azruq ini murid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lautan ilmu, bahar. Dia habar sebagai ulama wa bahar, lautan ilmu Ibnu Abbas. Yang didoakan oleh Nabi, yang paham tentang Al-Quran dan isinya Ibnu Abbas ini. Murid Ibnu Abbas. Dia bergaul dengan apa? Dengan ahlul bid'ah, dengan khawarij. Mungkin dia yakin bahwa dia insya Allah nggak akan kena, karena muridnya orang alim. Akhirnya terjadi apa? Syubhat masuk sampai dia menjadi tokoh khawarij, Nafi al-Azruq ini. Dan itu terjadi, dan akan terjadi seperti itu juga. Makanya nggak boleh berteman dekat dengan ahlul bid'ah, nggak boleh. Duduk dengan mereka nggak boleh, bermajelis dengan mereka nggak boleh, apalagi debat dengan mereka. Jangan debat dengan ahlul bid'ah. Kecuali kalau memang orang-orang yang ingin mencari kebenaran, dia munaqasyah, tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan hawa nafsu. Itu boleh bagi siapa? Orang yang alim seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdebat dengan tokoh al-bid'ah. Memang dia orangnya Syekhul Islam rahimahullah rahmatan wasi'ah, orang alim yang menguasai semua disiplin ilmu. Semua di sini sudah dikuasai oleh Syekhul Islam. Kalau kita kan nggak menguasai, cuma berapa ilmu aja baru dikuasai, baca juga belum tamat. Sudah sok ngadepin ahlul bid'ah. Akhirnya apa? Berbangga ahlul bid'ah. Tuh saya sudah tundukkan fulan. Akhirnya apa? Rusak nama dakwah ini dengan sebab debat dengan ahlul bid'ah. Yang penting bukan debat, kita mendakwakan semua manusia ke jalan yang lurus, ke jalan selamat. Itu yang paling penting dalam dakwah, agar mereka mentauhidkan Allah. Nggak penting debat, itu nggak penting, tinggalkan. Udah. Dia mau ngomong caci maki, mau fitnah, nggak ada masalah. Yang penting bagaimana kita mendakwakan dakwah yang hak kepada umat ini. Yang keenam, bersungguh-sungguh, bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin. Bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin di atas Al-Quran, As-Sunnah menurut pemahaman salaf. Jadi bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin di atas Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Jadi kita terus mendakwakan dakwah tauhid ini. Kita mengajak orang kepada persatuan di atas Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Adalah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Berpegang dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Makanya kita ajak orang kepada Quran, kita ajak orang kepada Sunnah, kita ajak mereka kepada pemahaman yang membawa mereka kepada keselamatan dunia dan akhirat. Kalau mereka mau ikut, alhamdulillah. Mereka nggak mau, ada masalah. Kita terus mengajak, dan dakwah ini nggak akan berhenti selama ada langit dan bumi. Dakwah Quran dan Sunnah ala fahmi salaf tidak akan berhenti selama ada langit dan bumi. Tetap jalan dakwah ini. Mati tokoh-tokohnya, para ulamanya meninggal dunia rahimahullah, tetap ada pelanjutnya. Terus seperti itu. Akan terus ada pewaris para nabi yang mendakwakan dakwah yang hak. Tetap ada. Makanya kita jangan pesimis, kita harus optimis. Optimis, terus kita ajak umat ini sampai umat ini paham tentang Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Ajak mereka kepada persatuan. Bukan diajak kumpul untuk satu masalah, kumpul semuanya. Ayo umat Islam bersatu. Tentang apa? Tentang ini bersatu. Tentang perayaan bersatu. Tentang ini bersatu. Ya bersatu yang sifatnya apa? Bukan yang untuk kekal selamanya, tapi nisbi persatuannya. Cuma untuk satu masalah itu aja. Kemudian setelah itu berantem mereka. Iya tidak? Namanya persatuan kebun binatang. Itu namanya. Persatuan kebun binatang. Waktu bersatu iya, Masya Allah, ngangkat bendera semuanya. Habis itu cakar-cakaran. Terjadi nggak? Terjadi yang seperti ini di tengah umat.
Kenapa? Nggak diajarkan ilmu, nggak diajarkan akidah umat ini, nggak diajarkan manhaj yang benar. Ajarkan ilmu kepada mereka, bukan bersatu, bukan. Kita ngajak kepada persatuan di atas sama apa? Al-Quran, di atas sunnah, di atas pemahaman yang benar. Berarti diajarkan ilmu dulu kepada mereka, bukan disuruh bersatu. Ayo kita bersatu, nggak bisa bersatu. Bagaimana bersatu? Akidahnya belum benar. Yang satu syirik, yang satu bid'ah, yang satu syiah, yang satu hizbi, yang nggak bisa bersatu. Betul, waktu rame-ramenya bersatu. Habis itu apa? Cakar-cakaran. Itu namanya persatuan kebun binatang. Nggak bisa. Kita bersatu di atas Quran wa sunnah manhajil haq. Bersatu mengajak kepada keselamatan. Makanya kita ajarkan dan kita ingatkan. Maka di dalam persatuan itu tetap harus ada apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar, harus ada. Ketika mereka berkemungkaran, mampu nggak kita untuk menegur mereka? Ternyata nggak mampu mereka. Nanti jangan, nanti pecah belah, nanti tersinggung orang, akhirnya rusak agama ini. Ketika Allah menganjurkan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, lanjutan ayatnya apa? Lanjutan ayat apa? Itu kan di ayat 103, di ayat 104-nya apa? Coba antum lihat di surah Ali Imran. Di ayat lanjutannya berkaitan dengan apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi persatuan yang hakiki yang sebenarnya harus ada apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Menyeru mereka kepada taat kepada Allah, melarang mereka dari kemungkaran, melarang mereka dari syirik, melarang mereka dari bid'ah. Mau nggak mereka terima? Nggak mau. Karena Allah menyebutkan di ayat 104-nya dalam surah Ali Imran, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mestinya ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, yad'una al khair, mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Dan mereka orang-orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang selamat. Coba kalau persatuan, ketika kita bicarakan soal masalah akidah, tauhid, oh jangan bicara dulu, jangan. Ini umat lagi bersatu nih, kata mereka. Jadi nggak boleh ditutup mulut kita, nggak boleh ngomong. La haula wala quwata illa billah. Terjadi nggak seperti ini? Terjadi. Jangan bicara soal bid'ah, nanti pecah belah umat. Loh, yang pertama kali bicara soal bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali bilang bahwa semua bid'ah itu sesat, Rasulullah. Dan ingat, kita nggak akan mungkin berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf kecuali dengan kita menjauhkan semua bentuk bid'ah. Nggak akan mungkin bisa. Karena hadisnya satu. Nabi menyebutkan, "Man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Satu hadisnya. Jadi barang siapa yang hidup sudah waktu akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Adalah berpegang pada sunnahku, sunnah khalifahku yang terpimpin dan lurus. Pegang erat-erat, gigit dan geram kalian. Setelah itu Nabi katakan apa? Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Ini sabda Rasulullah SAW. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya. Sahih. Jadi ini perhatikan. Jadi poin ke-6 itu bersemangat menyatukan. Dan memang dakwah salaf, dakwah yang menyatukan, bukan memecah belah umat, tidak. Seperti Nabi Muhammad. Ini contoh, ini penting untuk antum pahami. Ketika Nabi Muhammad SAW mendakwakan dakwah tauhid, Nabi Muhammad dituduh nggak memecah belah umat? Dituduh, karena otomatis akan terjadi pemilahan. Yang ikut tauhid dia akan berpisah dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan kaumnya, dengan sukunya, dengan kabilah akan berpisah mengikuti Rasulullah. Yang tidak tetap dengan kabilahnya, mesti akan terpisah. Mesti akan nggak bisa bersatu antara kekafiran dengan iman, mungkin nggak bersatu, tidak akan mungkin bersatu selama-lamanya antara iman dengan kufur, selama-lamanya nggak bersatu. Jadi ketika kita mendakwakan dakwah iman, dakwah tauhid, mesti akan dia meninggalkan kemungkaran, meninggalkan bid'ah, meninggalkan syirik, bersatu. Dan itu yang dianggap oleh masyarakat memecah belah umat. Sedangkan Nabi mendakwakan dakwah tauhid, mesti ada pemilahan, mesti ada penyaringan, mesti ada penyaringan kepada kebaikan. Jelas sampai sini?
Kemudian yang ketujuh, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah, akhlak, dan semua sisi kehidupan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terasing di tengah-tengah kaumnya. Ya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah Rasulullah dalam ibadah, akhlak, dan semua sisi kehidupan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terasing di tengah-tengah masyarakat. Karena Nabi bersabda SAW, badal Islamu ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian yang kedelapan, tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang ia tidak berkata dari hawa nafsunya. Tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berkata dari hawa nafsunya. Ya, kita ta'assub fanatik kepada Al-Quran, kepada sunnah. Kita nggak mengikuti pendapatnya para imam. Kita hormati pendapat para imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi ketika pendapat-pendapat mereka bertentangan dengan Quran dan Sunnah, yang kita ikuti yang mana? Al-Quran, Sunnah. Dan itu perkataan para imam semuanya. Hatta Imam Syafi'i, kalau ada pendapatku menyalahi Sunnah Rasulullah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada pendapatku menyalahi Sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diantaranya yang perlu saya sampaikan tentang dakwah Al-Quran wa Sunnah yang merupakan jalan selamat, yang kita harus mengikuti jalan ini supaya kita selamat. Dan kita ini harus betul-betul belajar, bersungguh-sungguh belajar tentang Quran dan Sunnah. Karena kalau kita nggak belajar, nggak bersungguh-sungguh, kita nggak akan tahu tentang manhaj yang hak. Jangankan antum, hatta talibul ilm, hatta para ustadz, kalau dia nggak belajar lagi, nggak akan tahu. Dan itu udah bukti. Akhirnya apa? Dia ikut kepada apa? Masyarakat. Yang dia pakai sekarang ini bukan apa? Bukan dalil lagi, bukan hujah lagi. Apa yang dipakai? Ra'yu dan hawa nafsu. Makanya antum perhatikan, harus belajar. Karena banyak orang-orang yang dia tahu tentang salaf ini, cuma dia tahu hanya di pinggirnya aja. Kalau kita umpamakan dakwah salaf, manhaj salaf ini seperti samudra yang sangat luas. Nah, orang-orang ini baru ada di mana? Di tepinya aja. Di tepinya aja. Belum masuki, belum dia mengarungi lautan yang luas tentang manhaj salaf ini. Sehingga banyak orang-orang yang baru tahu ini kadang-kadang sok tahu. Nah, itu. Kemudian berpendapat, padahal dia nggak ngerti apa-apa. Hatta dia sudah pernah belajar di luar negeri, harus belajar lagi. Karena luas. Dan ribuan kitab yang menjelaskan tentang manhaj salaf ini, ribuan kitab, bukan satu, ribuan kitab yang dipelajari oleh para ulama. Yang pada akhirnya manhaj salaf merupakan Islam itu sendiri. Kemudian juga kalau kita umpamakan dakwah salaf ini, manhaj salaf merupakan istana yang indah. Kita ini masih berada di mana? Masih di luar, belum ketok pintunya, belum masuk ke dalamnya, belum, masih di luar. Jadi salaf ini betul-betul istana yang sangat indah. Indah yang luar biasa, yang sudah dimasuki oleh siapa? Oleh para sahabat radhiyallahu ajmain, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka sudah mengarungi ini dan mereka berjuang sampai mereka mendapatkan ujian. Tapi kita belum, masih di pinggirnya, baru masih ketok pintu gitu. Ya, makanya harus belajar kita. Tapi kadang-kadang merasa sok gitu. Baru punya jenggot dikit, tidak isbah, sudah ngasih sambutan ceramah. Lah, antum udah belajar belum? Ya katanya. Ini kan berbahaya buat Islam dan kaum muslimin. Akhirnya apa? Menipu umat tertipu. Orang baru tobat nih, baru tobat dari maksiat, artis. Duduk sebelah ustadz. Belum belajar, belum ngerti agama. Akhirnya apa? Yang penting ada jenggot dikit. Akhirnya gimana umat? Oh, ustadz ini udah jadi ustadz, belum nggak ngerti agama, sama sekali nggak ngerti agama. Orang-orang yang baru bertobat ini disuruh apa? Belajar, bukan muncul di permukaan, bukan. Kita harus belajar tentang agama. Mereka ini baru ada mana? Di tepi pantainya manhaj salaf yang sangat luas. Jelas?
Alhamdulillah. Ya, saya pikir materinya cukup. Bukunya nggak akan habis setahun untuk dikaji. Jadi antum baca ya. Dibaca, sebab baca itu manfaat. Antum harus baca dan ulangi lagi. Kalau belum paham, ulangi lagi. Kemudian kalau nggak paham juga tanya. Sebab Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir, yaitu ahlul ilmi, jika kalian tidak mengetahui. Ya, kajiannya cukup karena sebentar lagi zuhur. Ini ada pertanyaan yang banyak sekali. Nggak mungkin semua dijawab. Yang bisa saya jawab, yang tidak, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kita melaksanakan hukum secara keseluruhan dalam sisi kehidupan, sedangkan hukum yang ada ini tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah? Bagus pertanyaannya. Sekarang kita di negara ini, negara Indonesia, negara Islam, belum berhukum dengan hukum Islam. Ya, di sini kumandangkan adzan, sholat 5 waktu berjamaah dan yang lainnya. Ini Islam. Tetapi belum berhukum dengan hukum Islam. Sekarang bagaimana? Apa kita sudah bisa melaksanakan agama ini secara keseluruhan? Bisa. Kita belajar tentang tauhid dilarang tidak? Tidak. Kita melaksanakan dakwah tauhid nggak dilarang. Kita sholat 5 waktu berjamaah nggak dilarang. Kita berjenggot nggak dilarang. Orang pakai jilbab, pakai cadar nggak dilarang. Orang melaksanakan syariat Islam nggak dilarang. Semua nggak dilarang. Tinggal negara ini belum berhukum. Kita perlu waktu. Kita ketika akan merubah sesuatu, kita rubah dari atas penguasa atau dari bawah? Saya ulangi lagi, tolong dengarkan, kajian kita belum selesai. Antum jangan keluar, belum selesai kajiannya. Dengarkan baik-baik, belum selesai. Kajian ini belum selesai, belum ditutup. Adabnya dalam majelis, dengarkan baik-baik sampai selesai materinya. Saya mau tanya kepada antum, perubahan yang terjadi pada satu tempat, satu desa, satu negara, perubahan itu akan terjadi, kita rubah atasnya, penguasa desa itu, kota itu, atau negara, atau dari bawah kita mulai? Dari bawah. Tapi sekarang yang dipraktekkan dimulai dari mana? Dari atas. Perubahan itu dari bawah. Allah menyebutkan nggak akan ada perubahan di negara ini atau di mana aja, kecuali mereka mau merubah diri mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Allah suruh rubah kita atau penguasa? Kita dulu. Sekarang antum lihat dakwanya para anbiya wa rasul. Bagaimana para nabi berdakwah? Apakah Nabi Nuh alaihissalam penguasa di zaman itu? Jelas orang kafir. Apa Nabi Nuh bagaimana supaya jadi penguasa? Ketika Nabi Musa, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Raja Namrud, apakah Nabi Ibrahim bagaimana berusaha melengsarkan Namrud? Kemudian dakwah? Tidak, dakwah tetap jalan. Dakwah kepada raja juga tetap jalan. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam menghadapi Firaun, bagaimana? Dakwah, tapi bukan bagaimana mengasung rakyat untuk menjatuhkan Firaun, nggak ada. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh oleh Allah untuk mendakwakan siapa? Firaun, dengan dakwah yang lemah lembut. Jadi perubahan itu dari bawah. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, Nabi ditawarkan dengan perempuan, ditawarkan dengan harta. Satu lagi Nabi ditawarkan dengan apa? Ditawarkan dengan apa Nabi? Satu lagi, dengan kekuasaan. Nabi terima nggak? Tidak, karena dakwah itu tidak mulai dari kekuasaan. Nabi mulai dakwah dari rakyat, dari orang-orang bawah, sampai mereka sudah siap untuk menerima agama ini, menerima hukum Islam, baru tegak agama ini, hukum Islam. Sekarang kalau dari atas umpamanya, begitu dipegang atas, kita dengan semangat laksanakan hukum Islam, rakyatnya terima nggak? Nggak akan terima. Yang pertama kali dibunuh, oh ini raja, ini harus dibunuh nih, ini harus dibunuh. Karena apa? Karena salah dalam memulai perubahan. Perubahan dimulai dari diri kita, istri kita, anak kita. Kita nggak akan ditanya tentang penguasa kita, tapi kita akan ditanya oleh Allah tentang diri kita, istri kita, anak kita. Kita jaga nggak mereka dari api neraka? Faham? Nah, bukan berarti kita biarkan kemungkaran, tidak. Tetap kita berusaha. Kalau kita mampu, kita datangi penguasa. Kita tegur penguasa. Bukan menegurnya di media sosial, bukan.
Bukan di ceramah, di khutbah Jumat, bukan di pengajian. Tapi bagaimana? Didatangi. Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh oleh Allah apa? Mendatangi siapa? Fir'aun. Datang, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Hendaklah kalian berdua datang kepada Firaun, katakan kalimat yang lembut. Datang kepada Firaun karena Firaun sudah tagut. Firaun itu tagut, sudah melewati batas. Ucapkan, meskipun dia tagut, tetap ucapkan kalimat apa? Lemah lembut, gak boleh kalimat yang kasar. Meskipun tagut, ucapkan kalimat yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat kepada Allah dan mudah-mudahan dia takut kepada Allah SWT. Itu dakwah namanya. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surah Taha. Bagaimana sikap seorang anak ketika menghadapi orang tua yang masih ikut-ikutan ziarah ke makam-makam para wali untuk minta sesuatu? Ini perbuatan syirkun akbar. Dakwakan, jelaskan tentang apa? Tentang tauhid kepada dia, bahwa yang wajib kita sembah, kita ibadahi hanya Allah SWT. Para wali dan semuanya, hatta Nabi Muhammad SAW, semuanya sebagai manusia tidak boleh kita sembah. Nggak boleh kita berdoa kepada mereka. Kita wajib berdoa hanya kepada Allah. Kita wajib meminta hanya kepada Allah. Yang dapat menghilangkan bahaya hanya Allah. Yang dapat menyembuhkan penyakit hanya Allah. Yang dapat menghilangkan semua bencana hanya Allah SWT. Yang dapat memberikan rezeki hanya Allah. Itu yakini orang tua kita dengan demikian. Ini tulisannya banyak yang kecil ya. Allah musta'an. Ya kelihatan. Apakah ISIS termasuk golongan yang sesat? Iya, sesat. Iya. Udah kalimatnya pendek aja, kalau mau panjang ada bukunya tentang ISIS. Karena nggak mungkin kalau kita lihat dia merupakan pelanjut dari Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dan memberontak kepada penguasa. Dan juga antum bisa lihat yang mereka bunuh siapa? Yang terbanyak mereka bunuh siapa? Umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. Mereka Khawarij ini membunuh orang-orang Islam dan meninggalkan penyembah-penyembah berhala. Apakah kaum muslimin dan semuanya harus mengikuti mana salaf? Iya, dengan dasar Al-Quran tadi saya sudah sebutkan dalilnya. Mereka harus mengikuti. Ketika mereka nggak mengikuti aliran yang sesat, ya mereka sesat. Dan itu diakui oleh sebagian ulama yang kemudian taubat, seperti Abul Hasan Al-Asy'ari yang terkenal dengan pemahamannya Asy'ariyah. Padahal mereka itu mengikuti bukan Abul Hasan pada hakikatnya. Itu pada fase kedua. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari mengalami 3 fase dalam hidupnya. 40 tahun sebagai Mu'tazilah, kemudian dia tobat, kemudian selama 7 tahun dia menetapkan sebagian sifat Allah, kemudian sebagian ditakwil. Setelah itu dia bertaubat kepada Allah dan dia menjelaskan tentang nama dan sifat Allah dengan benar mengikuti akidah dan manhaj salaf. Bagaimana kalau ada syubhat yang mengatakan jangan merasa benar sendiri, belum tentu kamu benar. Ya, jalan yang kita tempuh ini Al-Quran dan Sunnah ini benar atau salah? Benar. Itu kan syubhat-syubhat itu bisikan dari siapa? Dari syaitan. Ya jelas Al-Quran benar, Sunnah Nabi benar. Kok dibilang jangan merasa benar sendiri? Emang benar kok Quran dan Sunnah? Itu kan bisikan dari syaitan supaya orang meninggalkan kebenaran, ngikuti apa? Hawa nafsu. Itu bisikan setan luar biasa. Setan itu pandai sekali dengan bahasa-bahasanya yang indah sehingga orang tertipu. Jadi kita berjalan di atas jalan yang benar, Quran dan Sunnah al-Fahmi salaf. Kalau seandainya
ada yang salah, ya sebutkan di mana kesalahannya, sebutkan, kita luruskan. Kita bukan berarti juga tidak menerima kalau ada kekeliruan, kesalahan, wajar manusia tempatnya kesalahan. Tapi untuk meninggalkan manhaj ini nggak boleh kita tinggalkan, karena akan membawa kepada kesesatan. Kita ingin selamat kok, kita semua ingin selamat dunia akhirat, kita ingin masuk surga. Makanya kita wajib mengikuti jalan ini, Al-Quran Sunnah Fahmi Salaf. Kenapa disebutkan dengan manhaj salaf, tidak disebutkan dengan manhaj Nabi SAW? Karena kalau manhaj Nabi disebutkan, ya, yang disebutkan khilafah ala manhaj nubuwah, khilafah ala manhaj nubuwah. Tapi tentang manhaj dalam kita beragama keseluruhan, ya kita sebutkan dengan manhaj salaf. Karena apa? Karena jelas orang berpegang pada Quran, pada sunnah. Tapi kalau salaf, pemahaman sahabat, ikut nggak mereka? Tidak ikut. Firqah-firqah yang sesat ini, kesesatannya karena mereka tidak ikut apa? Pemahaman sahabat. Kalau mengakui Quran Sunnah, mereka ngaku Quran Sunnah apa tidak semuanya? Semuanya. Hatta Syiah mengakui Quran Sunnah tidak? Hatta Syiah mengakui Quran Sunnah. Firqah-firqah yang sesat semuanya mengakui Quran dan Sunnah. Titik bedanya dengan kita, karena mereka tidak menisbatkan diri mereka kepada pemahaman siapa? Para sahabat. Makanya kita sebut dengan manhaj salaf. Paham sampai sini? Bagaimana langkah yang konkret yang dilakukan oleh umat Islam untuk menyelesaikan perpecahan yang ada? Ya kita belajar. Belajar. Kita jangan sok ingin menjadi dewa penyelamat. Sok. Kita belajar. Belajar, kita belum paham tentang agama. Belajar. Sungguh-sungguh. Kemudian suruh istri kita belajar, anak kita belajar tentang agama ini. Urusan masalah umat, urusan siapa? Urusan para da'i, para ustadz, para ulama. Itu urusan mereka, tanggung jawab. Urusan kita semuanya belajar tentang agama ini. Jadi soal bagaimana memahamkan Al-Quran kepada mereka perlu waktu yang panjang, perlu waktu yang panjang. Apa yang dimaksud istighotsah kepada orang mati? Apakah boleh? Ya nggak boleh. Istighotsah artinya minta tolong kepada Allah di saat sulit, atau minta tolong kepada orang di saat sulit. Kalau dia bilang istighotsah ke kubur-kubur, berarti istighotsah kepada siapa? Kepada orang mati. Boleh nggak? Nggak boleh, hukumnya haram. Istighotsah artinya minta tolong di saat mengalami kesulitan. Istilahnya ad-du'a fi halati syiddah, berdoa di saat kita mengalami kesulitan. Nggak boleh, karena yang menghilangkan semua bencana, kesulitan hanya Allah SWT. Kata Allah dalam surah Yunus ayat 107, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan apabila kamu terkena bahaya, kesulitan, apa aja itu nggak bisa menghilangkan kecuali hanya Allah. Saat ini ada kelompok yang dia mengaku salafi, tetapi mereka melakukan tahdzir kepada dai-dai salafi. Ini dia tidak mengikuti manhaj salaf, gitu. Cuma pengakuan aja. Ini orang-orang seperti ini tidak mengikuti manhaj salaf. Pada hakikatnya mereka orang-orang yang fanatik ta'assub pada gurunya, sama dengan ahlul bid'ah ini. Artinya kalau ahlul bid'ah mengikuti gurunya fanatik, dia juga sama mengikuti cara-cara ahlul bid'ah. Bagaimana kita mengetahui tentang kajian yang orang itu mengikuti manhaj salaf? Kita bisa tahu kan dengan buku kajiannya, kita bisa lihat ustadznya bagaimana tentang akidahnya, tentang tauhidnya, tentang akhlaknya, tentang sholatnya. Dulu para ulama ketika mereka mau belajar itu nggak segampang sekarang ini. Diteliti dulu gurunya itu, guru yang dia mau belajar diteliti dulu. Dia datangi ke tempat si guru ini, di mana dia tinggalnya. Bagi kita dilihat tentang akhlaknya, dilihat bagaimana dia sholat ke masjid yang 5 waktu, bagaimana dia sholatnya bagus atau tidak. Kemudian ketika ngobrol kita lihat bagaimana tentang akidahnya. Jadi hati-hati orang itu.
dalam belajar. Kalau sekarang kan enggak. Siapa aja yang datang ceramah diterima. Yang terakhir akhirnya sesat umat ini karena nggak tahu siapa gurunya dia. Jadi harus tahu dulu gurunya yang kita belajar, harus tahu, teliti dulu. Karena para ulama terdahulu ketika belajar diteliti gurunya siapa. Apakah kita belajar dengan membaca kitab-kitab para ulama? Iya, kita harus membaca kitab para ulama, ulama salaf maksud saya, kitab-kitab para ulama salaf. Karena harus baca kitab, karena mereka tinggalkan warisan yang sangat banyak kepada kita, bukan sedikit. Ratusan ribu jilid kitab-kitab itu yang ditinggalkan oleh ulama salaf, yang kita belum baca. Kita hanya baru baca beberapa kitab aja. Boleh tidak orang muslim membela orang kafir? Boleh atau tidak? Ya tidak boleh. Jelas nas Al-Quran menerangkan demikian. Gak boleh kita membela orang kafir. Gak boleh kita cinta kepada orang kafir. Gak boleh kita menolong orang kafir. Gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Hati aja nih condong kepada mereka gak boleh. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah. Allah menyebutkan dalam Surah Al-Mujadilah di ayat terakhir ayat 22. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan akhir mereka saling mencintai. Kepada siapa? Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun yang menentang bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka, enggak akan kau dapati. Jadi orang yang beriman enggak akan cinta kepada orang kafir. Nah sekarang ini banyak orang, dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Masuk mana? Kalau ada orang Islam membela orang kafir, masuk golongan munafik. Perhatikan itu. Ini banyak seperti ini. Antum juga bukan hanya itu aja, bukan hanya orang atau pemimpin kafir, bukan hanya itu aja, tetapi yang lain juga. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Nggak boleh itu, sama sekali nggak boleh. Dan banyak itu, seperti itu. Pemain bola orang kafir, masih disebut-sebut, dibela. Boleh nggak membela orang kafir? Tidak boleh. Nggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya dalam akidah al-wala wal bara. Wala, cinta kita hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Bara, kita kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan yang sama dengan mereka. Nggak boleh kita nggak boleh mencintai mereka. Kita harus berlepas diri dari mereka. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mati kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum wafatnya, apakah dia dimasukkan ke surga atau dia masuk Islam? Ya kalau dia orang kafir kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam kondisi rohnya belum berada di tenggorokan, belum ada di tenggorokan, rohnya dia masih sadar, kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia ucapkan, maka dia masuk surga. Kalau orang sudah masuk Islam, diampunkan semua dosanya. Makanya Nabi tetap mendakwakan Abu Thalib di saat akhir-akhir hayatnya. Kalau nggak bermanfaat kalimat la ilaha illallah, Nabi nggak akan dakwakan. Paham ya? Abu Thalib pamannya Nabi, membela dakwah Nabi. Tapi Nabi terus mendakwakan Abu Thalib sampai menjelang akhir hayatnya. Dia masih sadar, tapi sudah ada tanda-tanda kematian. Rohnya belum di kerongkongan, belum ada di kerongkongan. Dia masih sadar, masih bisa berkata, masih bisa menyebut. Nabi ajarkan oleh Allah, nggak mau dia. Maka mati dalam keadaan apa? Kafir, kekal dalam neraka selama-lamanya. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi menunjukkan bahwa kalimat Allah ini manfaat. Kita dakwakan kepada
Mungkin aja ada orang tuanya yang masih kafir atau keluarga masih kafir, dakwahkan sampai dia mengucapkan kalimat ini. Kalau dia mengucapkan kalimat ini, kemudian setelah beberapa hari kemudian dia meninggal dunia, maka dia masuk surga. Diampunkan semua dosanya. Karena apa? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah diampunkan semua dosanya. Kalau dia sudah menyatakan dirinya masuk dalam agama Islam. Apakah boleh seorang itu putus asa rahmat Allah? Enggak boleh. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wala tayasu min rawahillah. Janganlah kalian putus asa rahmat Allah. Di dalam surah Yusuf. Allah juga menyebutkan, wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhallun. Dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Bagaimana kita bisa tahu kalau umpamanya ada seorang dai atau ustadz dia pemahaman sesat? Kan kita bisa tahu dari ceramahnya dia, dari buku yang dia tulis, kan ketahuan. Bagaimana? Buku-bukunya, pernyataan-pernyataan dia, dan dakwahnya dia, kan kelihatan dia itu mengikuti sunnah atau tidak. Kalau antum nggak tahu, tanya kepada ustadz yang lebih paham tentang masalah ini. Tadi disebutkan tentang orang-orang Syiah. Bagaimana kalau umpamanya dia tetap dengan ajarannya mencaci maki para sahabat, meninggalkan Quran dan Sunnah, ya tempatnya di neraka. Kalau memang betul demikian. Tapi ada juga yang memang ikut-ikutan, nggak ngerti dia. Tapi secara umum demikian. Kalau dia karena Syiah juga dari rukun Islam, rukun imannya sudah berubah, beda dia dengan kita. Karena bagi mereka imam itu di atas segala-galanya bagi mereka. Bahkan menurut mereka bahwa imam itu lebih tinggi dari nabi-nabi dan para rasul menurut mereka. Apakah adab ini penting dalam kita beragama? Penting adab ini dalam kita beragama. Kalau ada orang yang menuduh kita ini tidak beradab, ya kita juga bisa kembalikan. Di mana contohnya orang itu kurang adabnya, kita juga pasti bisa balikan kepada mereka. Mereka juga pada hakikatnya juga kurang adab. Orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah pada hakikatnya memang kurang adab. Itu dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Orang-orang yang mengadakan bid'ah dan yang lainnya itu adalah orang-orang yang tidak punya adab kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang perkataan sahabat Umar radhiyallahu an tentang salat tarawih berjamaah, beliau katakan sebaik-baik bid'ah ini. Ini bid'ah dalam pengertian bahasa dan dibahas oleh para ulama. Ni'mal bid'ah hadhi berkaitan dengan bahasa. Karena apa? Salat tarawih Nabi pernah lakukan. Nabi lakukan di waktu malam. Nabi lakukan setelah salat Isya. Nabi lakukan dengan berjamaah. Nabi sudah kerjakan semuanya ini. Karena zaman Umar tadinya orang salat di masjid ini berkelompok-kelompok. Kata Umar, alangkah baiknya dengan satu imam. Kemudian di malam berikutnya mereka satu imam. Kata Umar bin Khattab sebaik-baik bid'ah ini maksudnya dalam segi bahasa bukan istilah. Sebentar. Tentang para sahabat, generasi yang terbaik dari umat ini. Tapi sempat terjadi di kalangan para sahabat perang Jamal, perang Siffin. Bagaimana tentang ini? Ini kan Allah sudah puji dalam Al-Quran tentang baiknya mereka. Kalau soal keadaan bahwa mereka akan terjadi perang sesudah wafatnya Rasulullah, Allah tahu tidak? Saya ulangi lagi. Ini antum jangan bengong, ya. Di zaman sahabat itu terjadi perang Jamal, perang Siffin antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in.
Perang ini terjadi sudah wafatnya Rasulullah. Allah tahu nggak akan terjadi perang itu? Tahu. Tapi Allah tetap puji mereka dalam Al-Quran yang dibaca abadi Al-Quran ini. Sebelum wafatnya Rasulullah, wahyu kan turun. Dan Allah menyebutkan tentang para sahabat bahwa mereka, Allah redha kepada mereka, Allah tahu tentang hati mereka, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Sana itu terjadi karena ijtihad mereka mujtahid. Kalau mereka benar dapat 2 ganjaran, kalau mereka salah dapat 1 ganjaran. Dan itu sebagai manusia wajar mereka salah. Tapi kebaikan mereka seperti apa? Lautan. Lautan kebaikan mereka. Kalau ada 1-2 kesalahan mereka, sudah terhapus dengan apanya? Dengan kebaikan mereka yang sangat banyak. Kalau orang-orang Syiah, orang Yahudi, yang dicari apanya? Kesalahan. Kalau orang beriman, dia lihat bahwa mereka punya kebaikan, jasanya, tegaknya agama ini dengan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah yang tolong mereka, tapi mereka berjuang. Allah abadikan dalam Al-Quran perjuangan mereka. Sampai kepada kita dapat hidayah dengan perjuangan mereka. Jangan dilupakan perjuangan mereka. Makanya kita doakan mereka dengan kebaikan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, surah 59, ayat yang ke-8 tentang muhajirin. Ayat yang ke-9 tentang Ansor. Ayat yang ke-10 orang-orang yang datang sudah mereka. Dari mulai tabi'in sampai kita sampai hari kiamat mendoakan para sahabat, Rabbana walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf, dan diberikan istiqamah di atas manhaj yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.